Selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Beberapa waktu yang lalu saya di studio ini saya mau wawancara dengan Bapak PJ Bupati Kuningan, Bapak I.I. Bidayat. Nah, banyak sekali yang kami bicarakan. Nah, salah satu hal menarik yang kami bicarakan, tapi waktu itu tidak mendalam, yaitu soal kurikulum terkait Ciremai. Nah, siang ini saya ditemani seorang pejabat dari Kabupaten Kuningan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Bapak U. Kusmana. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Apa Adi. kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sibuk hari ini kayaknya ya di Bandung. Alhamdulillah dari hari Rabu saya di sini. Oh, Banyak acara, teman-teman. iya, Pak. Dulu beberapa waktu yang lalu memang kami berbincang-bincang dengan Pak Iip soal kurikulum Ciremai, karena memang Ciremai ini akan menjadi ikon besar Kuningan, Pak ya. Betul. Nah, mungkin Pak UU bisa menjelaskan apa itu sebenarnya Pak kurikulum Ciremai ini. Ya. Terima kasih Mas Adi atas Sama-sama, Pak. kesempatannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Memang betul inisiatornya Pak PJ Bupati PJ, sendiri, ya. Pak Dr. Res, Dr. Raden Haji Hidayat ya. Beliau ini luar biasa, walaupun beberapa bulan menjadi penjabat bupati, tapi beliau sudah sangat mencintai Kabupaten Kuningan. Salah satunya beliau bagaimana memikirkan Gunung Ciremai ini yang dari segi kewilayahan itu hampir 65% ada di Kabupaten Kuningan. Ya. Dan keberadaan Gunung Ciremai ini mungkin beliau berpikir apakah 10 tahun yang akan datang keberadaannya masih kemanfaatannya seperti sekarang atau tidak. Sehingga atas dasar kajian inisiatif atau inisiator beliau memerintahkan kepada kami, khususnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan ketika saya dipanggil oleh beliau, bagaimana Gunung Ciremai ini harus menjadi kurikulum muatan lokal. Muatan lokal ya. Dan tentunya ini tidak gampang Pak Adi. Kita harus ada kajian-kajian dan kita juga tidak langsung membuat kurikulum itu, dan kami bertahap atas perintah Pak Bupati karena memang muatan lokal kurikulum Gunung Ciremai ini sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Kuningan. Ya. Di mana tadi yang saya katakan di awal bahwa Pak Bupati ini, Pak Iip, berpikir keberadaan Gunung Ciremai ada di 65% hampir di wilayah Kabupaten Kuningan. Sudah sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Kuningan. Sehingga ketika kami diberi tugas oleh beliau, saya langsung gerak cepat. Bagaimana sesuai arahannya, kami mengundang seluruh stakeholder, kolaborasi dengan berbagai pihak, tentunya akademisi, pegiat Gunung Ciremai, pegiat alam ya kan, LSM yang pegiat alam, termasuk juga tokoh-tokoh kebudayaan, tokoh-tokoh pendidikan juga, dan hampir beberapa kali kita membuat FGD, dan tentunya kami membentuk tim khusus penyusunan muatan lokal kurikulum Gunung Ciremai. Dan alhamdulillah dalam jangka waktu hampir 2 bulan lebih, hampir 3 bulan ya, kami karena sudah ada rancangan gitu kan, tadinya insya Allah tersusun Pak muatan lokal Gunung Ciremai ini. Dan hasil dari FGD, hasil dari diskusi teman-teman tim kurikulum Gunung Ciremai ini, dan akhirnya sebelum di surat keputusan PJ Bupati, kami juga sesuai arahan Pak Bupati meminta semacam arahan juga bagaimana ke pusat kurikulum di Kemendikbudristek. Dan alhamdulillah gayung bersambut Pak Adi, kami di sana memaparkan di
Puskur itu, dan ternyata apresiasinya luar biasa karena ini adalah konon katanya muatan lokal, kurikulum yang bernuansa alam baru mungkin di Iya, Indonesia. biasanya bahasa. Biasanya kebudayaan maupun adat lah, Iya. seperti Keminangkabauan, Kebalian kan seperti itu. Nah ini mudah-mudahan saja tujuan daripada kurikulum muatan lokal Gunung Ciremai ini yang sudah di launching ketika kemarin pada saat Ciremai Fest ya, Ciremai Fest ya. beberapa minggu ke belakang oleh Pak PJ Bupati, ini akan menjadi sebuah sejarah untuk Kabupaten Kuningan, bagaimana keinginan tujuan kurikulum ini, ya tadi keberadaan Gunung Ciremai ini yang sangat luar biasa kemanfaatannya, bisa dirawat, diruat dan dirumat. Dirawat, diruat, dirumat. Nah, jadi oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kuningan, Ya. mulai dikenalkan, mulai seluruh jenjang sakti, mulai dari anak-anak TK, mulai dari anak SD, SMP, SMK, bahkan perguruan tinggi. Oke. Sehingga keberlangsungan Gunung Ciremai ini yang sudah banyak memberikan manfaat untuk Kuningan ini tadi bisa keberlangsungannya sama seperti ini. Satu hal Pak Adi, dengan keberadaan Gunung Ciremai ini kita Kabupaten Kuningan, masyarakat Kabupaten Kuningan sangat dari segi efek ekonomi, sosial, budaya luar biasa. Terkait dengan ekonomi, salah satu penerimaan asli daerah, ya kita menjual air Pak ke wilayah Cirebon dan Indramayu, sangat luar Ini biasa. sumbernya di Ciremai itu ya. Sumbernya. Budaya juga luar biasa, Kuningan banyak tidak bisa dilepaskan. Apa Pak contoh kalau budaya Pak? Ya seperti kan ada sekarang angklung ya, Ya. ada budaya kawin cai dan sebagainya, ada Apa juga itu Pak kawin cai? ya semacam adat masyarakat ya, adat turunan itu kan tidak lepas juga airnya Ya. dari mana gitu kan. Juga tari buyungnya di Cigugur itu Paseban. Jadi banyak sekali sosial ekonomi jelas. Bagaimana di dalam Ciremai itu banyak potensi alam yang bisa dimanfaatkan, termasuk wisata Pak. Ya. Kuningan ini sangat luar biasa karena Kuningan ini hanya punya wisata dan pertanian, sehingga wisata ini menjadi unggulan utama. Bagaimana untuk menjadikan penerimaan asli daerahnya di nomor satu. Oke. Seperti itu Pak Adi, saya kira ya. Ya, Pak. Berarti kan kalau mulai dari jenjang TK, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi, berarti kan itu ada bobot-bobotnya sendiri. Pasti beda-beda kan ya. Kalau untuk TK apa Pak? Ya, jadi gini Mas Adi, sengaja kita diberlakukan setiap semua jenjang dan nanti materinya pasti berbeda-beda, disesuaikan dengan bobotnya. Termasuk juga mungkin ini satu hal Pak Adi, walaupun tidak ditanyakan oleh Mas Adi, nggak apa-apa. bahwa nanti juga kita untuk sementara ya, kita untuk diberlakukan ke 80 program sekolah penggerak dulu. Itu sebagai pilot project-nya. Itu mulai dari TK, SD, SMP. Tapi semuanya berlaku, tapi kita akan konsen kepada 80 program sekolah penggerak. Tapi kita keseluruhnya tahun ajaran mulai besok ini, tahun 2024, semuanya berlaku. Tapi kita akan konsen pilot project-nya ke 80 program sekolah penggerak, termasuk TK, SD, SMP. Dan nanti mungkin kalau di TK akan diperkenalkan Gunung Ciremai itu seperti apa, menggambarnya lah, cara gambarnya, ada pohon apa saja, kan gitu. Nanti materi SD beda lagi, mungkin ceritanya seperti apa. Itu udah disusunnya seperti itu Pak. Mungkin SMP beda lagi, dan SMA sampai perguruan sampai beda lagi. Jadi sesuai dengan bobot-bobotnya seperti itu. Yang paling advance apa Pak misalnya, contoh yang sudah diatur di kurikulum? Jadi gini Pak, kita ini nanti kalau di TK SD kan tidak ada mata pelajaran ya Pak ya, itu ada guru kelas. Tapi kalau di SMP kan sudah ada mapel pelajaran. Dan ini bisa menyambung kemana saja. Untuk sementara kita tidak mandiri, tapi diintegrasikan dengan mata pelajaran. Bisa dengan mata pelajaran budaya, sosial, mata pelajaran kesenian juga, mulai pelajaran
PPKN bisa masuk. Jadi nanti akan dihitung IPS, Oh, IPA dulu juga ada, masuk, ya, ya, oke, oke. termasuk di SMA juga seperti itu. Sehingga nanti yang pilot project 80 PSP ini, tenaga pendidiknya, gurunya, kita akan edukasi, kita akan latih dulu. Hmm, Kita akan memberikan pengenalan kurikulum ini betul-betul. Karena kita punya timnya sebetulnya Gunung Ciremai dan ada tim akselerasi Kabupaten Pendidikan ini nyambung oke. gitu. Jadi satu sama lain tidak bisa terpisahkan. Ini berarti istimewa ini Tribuners ya. Nah, Kayaknya kita belum pernah mendengar muatan lokal yang seperti ini Mas, ya. sebelumnya ya. Ya, insya Allah. Jadi tujuan daripada Gunung Ciremai itu banyak tadi ya kan, Hmm, kemanfaatannya, terus bagaimana ini harus dirawat di rumah, juga bagaimana aspek dari segi pariwisatanya. Gunung Ciremai ini sudah mendatangkan luar biasa sebagai mungkin banyak investor karena melihat Gunung Ciremainya juga kan itu ya Pak. iya, Termasuk budayanya juga tidak terlepas dari iya, keberadaan iya. Gunung Ciremai. Saya kira mungkin sampai saat ini Pak, saya juga ini usia saya sudah di atas 50, Pak. Baru sadar, Pak. Ketika Pak Bupati ini, keberadaan Gunung Ciremai ini jangan dilihat dari segi keindahannya. Tapi bagaimana 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, atau selamanya ini harus dirawat. Dengan cara apa? Ya dikenalkan loh ke anak-anak mulai sekarang, generasi penerus kita. Agar Ya, keberadaan dan kemanfaatan Gunung Ciremai ini terus berlanjut. Itu yang satu poin. ya, oke. Baru, oh iya Pak. Makanya kita gerak cepat, Pak. Keinginan beliau ini sangat luar biasa. Saya kira Jadi ini apa barokah lah untuk Kabupaten Kuningan dibuka dihadirkannya kuncinya sama Pak Pak PJ, Ip. Pak Bupati ini. Salah satu poinnya, Pak. Walaupun dulu mungkin sudah terpikirkan Iya, zaman iya. Pak Haji Acep Pak Purnama Acep ya. dengan Pak Ridho sudah ada mungkin ya. Tapi mungkin goalnya sekarang, Pak. Iya, iya, iya. Sudah ada goalnya dan ada apa realisasinya, ada digercepnya gitu kan. Iya, iya, iya. Tahun-tahun ini. Saya kira itu Pak Adi ya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak sudah berapa kali muncak, Pak? Waduh, jadi saya jujur aja belum Pak, Belum. belum saya. Baru kemarin juga saya naik ketika mau Ciremai Oh PES iya, ya, iya, iya. naik bareng sama Pak PJ Pak PJ Bupati. ya. Saya sampai dengan teman-teman Eselon 2 sampai dengan Cigowong Pak. Iya, iya. Tapi dihitung lumayan lah dari Cigugur ya atau Palutungan jarak 3 Wah, kilometer. ya lumayan 3 tuh. kilometer, kalau MDPL-nya itu 1.600 ya, sudah hampir setengahnya lah Iya, gitu kan. iya, iya. Kalau muncak saya belum Pak, belum. Tapi beliau Pak PJ sudah hampir berapa kali Iya, ya. cerita itu, Pak. Dan Sampai beliau bawa sudah keluarga ya. kemarin sudah tanda tangan apa atapnya Jawa Oh, Barat ya, iya, iya. Tugu atapnya Jawa Barat. Kalau Iya, rekan-rekan saya banyak Pak, iya, termasuk iya. Pak Sekda juga, beliau kemarin naik Iya. sepertinya. Kalau Seperti itu. pengalaman pribadi Bapak waktu mencoba itu naik ya, itu apa Pak yang jadi oh ternyata begini Gunung Ciremai gitu. Apa Pak yang Ya, kemudian Bapak temukan yang sebelumnya nggak terpikir sama sekali? betul. Betul Pak Ade. Begitu nanjak, selain kita olahraga ya Iya, untuk kebugaran kita, ternyata itu tadi potensinya di dalam Gunung Ciremai itu luar biasa. Banyak pohon-pohon yang saya kira mungkin ada yang tidak dikenal oleh oh kita gitu gitu ya, kan. baru tahu di situ ya. Betul, termasuk juga bagaimana keindahannya jelas lah ya. Kalau keindahannya jelas lah. Kita sudah naik ke hampir setengahnya aja sudah melihatnya suasananya luar biasa Pak. Ternyata inilah kehidupan Kuningan salah satunya dari Gunung Ciremai. Bagaimana tidak menghasilkan air, ternyata pohonnya kan kalau dari lihat jauh itu hanya terlihat indahnya ya Pak. Iya, Tapi kita masuk dalam itu pohon-pohonnya luar biasa Pak. Luar biasa. Makanya sayang kalau ada kebakaran apa itu akan sangat berpengaruh juga bagi kehidupan masyarakat. iya, Jadi iya. yang itu Pak Ade. Yang ke berikutnya ternyata di gunung itu kan hewannya juga Pak. Saya sampai melihat tuh ada hewan-hewan kayak lutung gitu, kayak yang gede-gede gitu. Yang Bener sebelumnya Pak, kita nggak pernah belum terpikir pernah gitu ya, terpikirkan ya. gitu sampai turun. Jadi banyak lah, tidak bisa di ini. Kalau ini Pak Ade najak naik ke Gunung Ya, Ciremai biar tahu. saya mungkin juga nggak kuat Pak. Tapi Pak Bupati ini kan umurnya hampir sudah 60 tahun, tapi Iya, beliau salut saya. luar biasa Pak. Iya, Saya baru 1 langkah, beliau itu 3 langkah Pak. Saya ketemu di mau ke Cigowong sampai iya. dia, ayo Pak O bisa, Insya Allah Pak, saya sampai Cigowong aja.
Dan saya dengan para eselon 2 sampai dengan Cigawang Pak Iya, saya iya. kira itu. Tapi ini enggak Pak, punya keinginan untuk sampai di puncak nggak Pak? Keinginan Pak, tapi saya sadar diri gitu kan. Iya, iya, iya. Jangan sampai saya Memaksakan ya. ingin memaksakan nanti berakibatnya karena saya tidak kuat dingin Pak, jujur. Oh gitu ya. Saya punya kelemahan tidak kuat dingin Pak. Saya kalau dingin itu mending kepanasan Pak, saya daripada kedinginan gitu kan. Karena saya takut langsung ini Pak, punya flu-nya Oh gitu, gitu agak ya berat Pak. itu. Ya. Dan satu hal Mas Adi, saya tadi lupa. Sekarang semakin ke sini Kuningan sudah luar biasa pariwisatanya di kaki Gunung Ciremai ini. Sudah banyak objek-objek yang sangat menjadi favorit. Ini tidak terlepas dari keindahan Gunung Ciremai, view-nya Gunung Ciremai. Mas Ade kalau ke Kuningan jangan lupa nikmati Kabupaten Kuningan ini dengan Pak, view-nya. misalnya nih, kalau saya ke Ciremai, yang wajib saya nikmati pertama kali apa Pak? Terserah Pak Adi dulu. Mas Adi maunya Makan lah, makan. oh makan. Kalau kuliner kan kita sudah ada salah satu yang terbesar sekarang, yang sudah viral di mana-mana. Saya tidak akan sebutkan ya karena mungkin Mas Adi bisa di searching gitu Iya. kan. Eh, yang sekarang lagi viral, view-nya bagus di kaki Gunung Ciremai, daerah Palutungan, Cisantana naik ke atas ini Durian bukan Pak? sangat luar biasa Pak. Durian bukan? Bukan. Jadi jenis-jenis makanannya banyak Pak di sana. Itu jadi tempat kuliner yang rasa ke Jepang tapi masakan Sunda banyak di sana gitu tuh. Oke. Nah, kalau makanan asli Kuningan saya kira sekarang sudah hampir merata bagus-bagus Ya, ya kalau Pak. mungkin saya ke kotanya kan gampang Pak, tapi kalau misalnya saya ke Ciremai, Ya. itu apa yang harus itu tadi, yang wajib saya Makannya, harus makan. kulinernya. Iya, Ya, itu. kulinernya banyak Pak. Kuningan sekarang hebat lah. Iya, iya. Kulinernya luar biasa. Ini tidak terlepas Mas Adi dari bagaimana perkembangan pertama digitalisasi ya, Iya, iya. luar biasa lah. Mau bikin viral gampang tuh Viral sekarang. gampang. Terus yang lebih penting, poin penting Pak, Kuningan ini sejak adanya jalur tol Cikampek Jawa ini Iya. sangat luar biasa, membawa pengaruh besar terhadap ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kuningan. Nah, salah satunya adalah bagaimana sekarang tumbuhnya UKM, Pak. Kuningan itu tumbuh besar UKM-nya, hampir puluhan ribu. Dan setelah UKM tumbuh, ya jelas, ini objek-objek wisata dengan UKM kan tidak bisa dipisahkan, Pak. Betul. Ketika objek wisatanya ada, UKM-nya harus UKM-nya ada. pasti muncul Iya, itu ya. muncul itu. Otomatis itu ya. Nah, itu karena memang salah satu faktornya itu pariwisata juga banyak sehingga UKM-nya muncul. Ini kan poin penting Pak untuk bagaimana Kuningan tidak hanya mengandalkan tadi pertanian pariwisata tapi UKM-nya juga sekarang sudah menggeliat insya Allah. Salah Iya. satu potensi untuk Kuningan. Kurang lebih terdata dulu karena saya mantan Kadis Koperasi UKM Pak. Iya. Jadi tahu persis dulu ini terdata di aplikasi kami hampir 50.000 lebih Pak UKM Kuningan. Iya. Seperti itu. Nah, Pak, jadi saya lupa lagi mau nanya apa nih. Lagi asiknya. Siap Pak. Ini Pak, ini kan gunung ini kan harus dirawat ya. Harus dirawat. Betul. Karena itu pasti kalau dilihat dari airnya saja itu pasti sumber kehidupannya di situ. Kehidupannya luar. Ya. Airnya jernih Pak. Saya kemarin tuh salah satunya tadi. Itu bisa di Cigawang itu air langsung bisa diminum Pak. Jernih Pak, luar biasa. Iya. Dinginnya luar biasa. Nah, itu. ini pertanyaan saya Pak. Apa yang tidak boleh dilakukan di Ciremai? Nah, itu yang jelas Pak. Mungkin ya kita sampah pertama ya. Jangan buang sampah sembarangan juga. Terus kalau punten ya Pak ya. Ketika kita buang air kecil, air besar juga kan harus tahu juga gitu kan. Bahwa tempat-tempat itu sebenarnya sudah disiapin. Betul. Terus juga jaga kelestariannya, jangan sampai ada penebangan seperti itu. Termasuk awas Pak, ini kebakaran juga kan sering terjadi. Iya betul. Ini Pak. juga masalahnya apakah memang punten mudah-mudahan tidak disengaja ya. Kalau disengaja ya ini sangat luar biasa gitu kan. Berarti mereka nih tidak tahu bahwa kemanfaatan Gunung Ciremai sangat luar biasa untuk kita gitu Pak. Sehingga ketika naik ya jangan coba-coba
bakar-bakaran lah kan, seperti itu. Saya sih itu menghimbau Iya, itu iya. saja. Gitu. Nah, ini pertanyaannya, Pak. Ya, Buat mungkin Bapak nanti bisa sampaikan lewat ya. kamera yang ini, eh, kapan waktu paling tepat wisatawan naik ke Ciremai? Ya. Biasanya Pak, saya lihat Pak Ade, kalau wisatawan itu bisa menjelang ya, bulan Agustus gitu kan, 17 Agustus itu biasanya Oke. banyak yang naik tuh, mengibarkan bendera merah putih ya di sana. Itu diorganize sama Pemkab nggak, Pak? Acara itu Eh, atau mereka Saya kira sendiri? banyak dari luar ya yang langsung, karena jalur pendakian kan sudah ada beberapa titik. Iya. Ada jalur Lingasana, ada jalur Palutungan gitu kan, ada Oke. banyak titik-titik itu yang biasa muncak lebih paham lah Pak Sadi Iya, iya, iya. daripada saya ya. Karena saya kan bukan pendaki Iya, juga. iya, iya, iya. Terus yang kedua di tahun baru Pak, Tahun saya baru, kira ya. tahun baru banyak meluber juga gitu kan, momen-momen itu saya kira Iya. yang lebih signifikan pendaki ya untuk Iya, iya. menikmati Gunung Ciremai seperti itu. Saya juga ingin tapi merasa harus Iya. tahu diri lah Tahu gitu diri, ya. Seperti Mas Adi tadi Iya, udah kita tua. iya, saya Padahal mending- tua bukan halangan ya, Iya, tapi saya kan men- kondisi kita Iya, gitu kan. mending saya datang ke sana makan gitu. Siapa Sadi? Nanti kalau Kuningan kita bawa kuliner. Siap. Diajak sama saya. Oke. Nah, Kopinya kita Kuningan Pak. Apa Pak Jangan kopinya, Pak? jangan salah, kita juga penghasil kopinya luar biasa Oke. Pak. Kita robustanya, Heeh. arabikanya juga. Kita itu banyak berapa ribu hektar Pak dari di bawah Gunung Ciremai ini, dari Kuningan Selatan itu kita hampir penghasil kopi juga, enak juga Pak. Siap, Kata siap. penikmat kopi Kuningan ya, enak. ya. Nah, Itu Pak. Yang terakhir, Pak, untuk para netizen di sana, di luar sana, yang harus apa namanya? Untuk para netizen supaya datang ke Kuningan. Oh, ya. Nah, apa pesan Bapak? Ya, terima kasih Mas Adi. Halo semuanya, Kuningan sekarang dan Kuningan dahulu berbeda. Ya, oke. Kuningan sekarang ini sangat sudah luar biasa terkait dengan bagaimana pariwisatanya. Kalau tidak percaya, datang ke Kuningan. Kulinernya luar biasa. Kuningan punya ikon Kuningan Be itu. Jadi mengajak pada seluruh masyarakat di luar Kabupaten Kuningan, dari baik lokal maupun non lokal, wisatawan asing, ayo datang kunjungi Kuningan. Nah, oke. Banyak yang luar biasa, ada mau ikan dewanya, mau gunungnya, mau airnya, Waduk Dharma juga luar biasa sekarang. Siap. Apalagi sekarang lagi viral ini ada salah satu rumah makan yang bernuansa Jepang di bawah kaki Gunung Ciremai. Kalau Sabtu Minggu, wah padatnya luar biasa. Hari biasa juga padat Mas Ade. Jadi ayo rame-rame datang ke Kuningan, dan Gunung Ciremai menjadi gunung yang tertinggi di Jawa Barat yang menjadi daya tarik untuk Kabupaten Kuningan. Coba ayo ke Kuningan rame-rame. Terima kasih. Iya, berarti netizen Tribuners, Gunung Ciremai siap menyambut Anda kapanpun. Nah, asal tahu aturan gitu. Ya, gitu. Iya. Oke, Siap. Pak, terima Mas kasih. Adi, terima kasih. Iya, Sama-sama. Terima kasih. Ditunggu di Kuningan. Siap. Kita ngopi bareng. ayo. Oke. Tribuners, demikian wawancara saya dengan Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Pak. Jadi ini tadi wawancara singkat, tapi saya kira banyak informasi yang Betul. didapatkan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di acara yang di wawancara dengan tokoh lain yang tidak kalah inspiratif. Salam. So. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.